Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Prinsip Benih, yaitu menemukan rahasia yang akan mengubah keberadaan kita secara permanen. Kita akan membahas tentang musuh dan penghambat benih itu bertumbuh. Teks kita masih dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan 14. Kita akan belajar mengenali dan melihat taktik serta strategi musuh yang membuat firman yang kita terima itu bisa segera hilang, atau dia tidak tertanam, atau bahkan mungkin dia terhambat. Kita tahu di sini Yesus mengajarkan strategi setan, yaitu 3. Pertama, dia mencuri firman yang ditabur dengan perumpamaan tanah yang di pinggir jalan, atau tanah yang berbatu-batu. Firman itu diterima dengan gembira, tapi kemudian karena tidak berakar dalam, lalu ada terik matahari, pertumbuhannya jadi layu. Lalu kemudian yang ketiga, yang ditanam jatuh di tanah semak belukar, kemudian tumbuh, tetapi waktu bertumbuh itu karena dia begitu banyak yang menghimpit dan menjepit dia, sehingga dia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Bagaimana caranya setan mengambil dan menghambat pertumbuhan orang percaya? Yang pertama, kita melihat setan segera mengambil firman dari hati para pendengar firman, supaya mereka tidak percaya dan tidak diselamatkan. Di ayat yang ke-12 dikatakan yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Setan berusaha membuat kita percaya bahwa firman itu cuma sekedar salah satu dari sekian banyak alternatif yang tersedia bagi kita di dunia ini. Tidak membuat firman itu satu-satunya yang terutama dan final sebagai otoritas hidup kita. Di dalam pikiran postmodern tidak ada kebenaran absolut. Semuanya bisa merasa dirinya benar. Karena itu, cara pandang ini menjadi meracuni pikiran orang percaya, termasuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dan melayani dalam gereja. Kenapa? Karena tanpa sadar mereka berpikir bahwa kekristenan itu cuma sekedar manajemen batin, modifikasi perilaku. Kita menekan jiwa kita dan emosi kita itu, lalu kemudian kita bersikap sepertinya ini tidak ada hubungan satu sama lain, atau perilaku kita atur sedemikian rupa dan kita menekan gejolak emosi kita. Jadi perubahan dari luar ke dalam itu yang mereka mau. Tetapi firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menerapkan manajemen jiwa, manajemen batin, tetapi transformasi hidup. Perilaku kita itu akan berubah dengan sendirinya ketika hati dan pikiran kita, batin kita ini bertobat, dirubah oleh firman Tuhan, dan kemudian termanifestasi dalam bentuk perilaku dan tindakan sehari-hari kita. Nah, agar kita tidak mudah diserang oleh setan, maka setelah kita mendengar firman, kita harus cepat-cepat membuat firman itu tertanam. Tadi kan dikatakan diambil dari hati. Berarti ini tertanam dan kemudian harus segera diprotek firman itu. Kalau kita mendengar firman, langsung firman itu akan menghadang, menghajar, menghadapi cara pandang kita, mindset kita, atau apapun keyakinan yang kita percaya sebelumnya. Dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab menimbulkan perbantahan. Tapi sekarang pertanyaannya, bersediakah kita ketika menerima firman itu, kita memilih lebih dahulu untuk mengatakan firman Tuhan adalah otoritas terutama, tertinggi, terakhir di dalam hidup saya. Saya memilih firman. Yang kedua, bahwa ketika kita mengizinkan firman itu berkuasa, kita harus mengizinkan dia berakar kuat di dalam hati kita. Caranya apa? Ya baca, hafal, pelajari, renungkan, doakan, bagikan firman yang kita dapatkan. Mendengar firman itu cuma langkah awal seperti makan makanan pembuka, appetizer. Tapi full meal kita itu kita terima ketika kita mulai memproses firman Tuhan itu. Mengizinkan cara pandang, keyakinan,
paradigma, aliran keyakinan kita harus kita tundukkan di bawah ketaatan akan Yesus Kristus. Bahkan emosi kita sekalipun. Setan yang kedua memakai kesulitan hidup untuk mengintimidasi kita sehingga kita kehilangan keyakinan akan kuasa Kristus dan janji Allah. Kalau setan tidak bisa mencuri firman Tuhan itu segera dari hati kita setelah kita mendengar firman, dia akan mengizinkan firman itu masuk dulu. Kita terima dengan sukacita, tapi kemudian ketika mulai kelihatannya ada pertumbuhan, diserang dengan aniaya, kesulitan hidup, tantangan, sakit, penyakit, kebangkrutan ekonomi, dan seterusnya. Artinya, dia mulai datang dengan persoalan. Tujuannya apa? Supaya kita kehilangan keyakinan akan firman, dan kemudian kita mulai melihat besarnya potensi dosa itu dan ancaman dosa itu, sehingga kita menyerah, lalu kita kembali kepada kehidupan lama. Kesulitan-kesulitan hidup kita itu memang banyak. Kalau kita bilang kita punya banyak persoalan, tetapi kita mesti melihat dengan sisi yang benar. Kesulitan hidup itu adalah cara Allah untuk membentuk kita serupa dengan gambar dan rupa anaknya Yesus Kristus. Di tengah-tengah kesulitan di mana Allah ingin membentuk kita, di tempat yang sama, di saat yang sama, si iblis memakai kesempatan itu juga untuk menarik kita jauh daripada Tuhan. Jadi kalau kesulitan itu dipakai untuk membangun kita oleh Allah, kesulitan itu dipakai oleh iblis untuk meruntuhkan kita. Jadi kita sekarang punya pilihan. Tetapi marilah kita memilih apa yang Allah kerjakan. Yaitu Allah ingin pada waktu kesulitan itu datang, kita mencari tahu apa yang Tuhan ingin bangun dalam hidup saya. So I can be a better man. Bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang lebih menyerupai Kristus melalui persoalan saya ini. Dari situ kita kemudian menemukan kebenaran firman, lalu mengejar itu dengan tekun sampai itu menjadi buah yang matang. Nah, setan akan menghambat pertumbuhan firman itu dengan cara yang ketiga, menjepit lewat kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Inilah yang dikenal sebagai jebakan kekhawatiran hidup, yang membuat kita hanya bergelut dengan apa yang kelihatan yang sementara ini saja. Tidak bisa melihat yang kekal. Kalau penglihatan kita kabur, maka semua tindakan kita pasti akan salah dan kabur. Tidak akan bisa jelas dan jernih. Nah, orang Kristen semak belukar ini, yang saya sebut sebagai orang Kristen semak belukar, adalah mereka tuh yang ingin bangkit untuk mengikut Tuhan, tetapi mereka tersandung lagi, jatuh lagi. Atau ibarat ikan yang kehabisan udara lalu menggap-menggap untuk mencari udara. Karena apa? Karena mereka terus-menerus tarik-menarik dan berpikir bahwa dunia ini masih lebih enak. Mereka merasa bahwa mereka berusaha untuk fit in ke dalam kehidupan dunia yang bertolak belakang dengan esensi dan karakter DNA orang benar yang sudah diselamatkan. Mereka tidak berani mengambil keputusan memilih yang kekal. Seandainya sahabat, ada yang menawarkan Anda untuk menerima 100 miliar rupiah cash, tunai, langsung hari ini dicairkan. Tapi dengan satu syarat saja, setelah 1 tahun, di hari Anda menerima uang, maka Anda harus memutuskan dan harus melakukan tindakan bunuh diri. Segera. Tentu Anda berpikir kalau kita waras, pikir jernih, kita mengatakan, no way, nggak akan. Ngapain saya terima tawaran begitu? Kalau kita jernih, kenapa? Kita berpikir lebih baik apa yang saya punya sekarang walaupun sedikit, walaupun mungkin agak sedikit tidak mencukupi bahkan, tetapi itu jauh lebih berharga daripada mati. Karena saya masih bisa punya hidup yang panjang, masih bisa berjuang dan seterusnya. Tetapi sayangnya justru kebanyakan orang melihat tawaran itu lebih menggiurkan dan melupakan nasib 1 tahun kemudian mereka harus mati. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan dunia, kenikmatan, dan seluruh tawaran dunia, dan bahkan menjual masa depan mereka sampai kepada kekekalan. Di sini kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kita ini
hidup di dunia ini, tetapi kita tidak berasal dari dunia ini. Kita memiliki kewarganegaraan sorgawi, tanah air sorgawi, dan selama kita hidup di dunia ini, kita harus bekerja sekuat tenaga untuk menghasilkan buah yang kekal bagi kemuliaan Raja, karena nanti Dia akan datang untuk kedua kalinya. Kita perlu juga mengingatkan diri kita agar kita sadar kengerian, penderitaan bagi mereka yang meninggalkan Tuhan, baik sekarang maupun di kekekalan. Hari ini bila kita masih berpikir bahwa tawaran si iblis itu menggiurkan, mari saya ingatkan sahabat, pikirkan akan kekekalan. Ribuan, jutaan tahun Anda akan berada di kengerian, penderitaan, penyesalan, di mana gemertak gigi dan kesakitan tiap detik Anda harus hadapi. Atau kita berjuang sekarang ini, mengizinkan, dan Allah pasti memberikan kepada kita kemampuan itu, bahwa Kristus sudah menang, dan kita pasti bisa menang di dalam Kristus. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Tolong aku untuk mengenali kerusakan tanah hatiku, mengenali serangan iblis yang berusaha mencuri benih dan menghambat pertumbuhan benih firman-Mu dalam hidupku. Dan aku akan berjalan bersama Kristus dan kuasa Roh Kudus-Mu setiap hari untuk melihat dengan ketekunan dan kewaspadaan. Aku mengizinkan firman itu bertumbuh untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.